Anak-anak, selamat pagi dimanapun kalian berada. Pak Guru berharap kalian di rumah saja. Pagi ini kita akan belajar melalui modul yang Pak Guru sudah bagikan di Google Classroom. Kemudian menyusul lagi video satu ini, kalian buka, pelajari, lalu mengerjakan soal pada topik kuis dan pertanyaan atau soal-soal. Jadi kalian pelajari video ini dan membuka modul untuk membaca, kemudian mengerjakan ada 3 soal ya. Lalu dikirim kembali, kerjakan langsung pada Google Classroom sehingga Anda tinggal mencentang saja. Oke. Saksikan video berikut. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Parti, ada apa nih pakai kirim-kirim nasi kuning segala? Nih dalam rangka selamatan kios baru saya, Po. Oh begitu, kok pakai nasi kuning bukan nasi biasa aja? Ini udah jadi kebiasaan saya sebagai orang Jawa dan sudah menjadi peninggalan adat istiadat nenek moyang kami orang Jawa. Oh begitu, makasih ya. Nah, itu tadi ada tayangan yang percakapan antara 2 orang, satu suku Jawa dan satu suku Betawi, betul ya Bu ya? Nah, dari materi yang akan kita bahas ini kaitannya seperti apa? Sangat berkaitan Mbak Sinta, karena bisa dilihat di tayangan tadi kalau masyarakat kita ini beraneka ragam. Nah, seandainya keanekaragaman tadi tidak mampu mendorong terciptanya integrasi, sangat berbahaya untuk negara kita karena kita dikenal sebagai bangsa yang multikultur. Jadi kalau sampai keragaman tadi tidak disikapi dengan baik, bisa-bisa menjadi sebuah akar konflik. Betul sekali, memang banyak suku di Indonesia Betul ini ya, sekali. berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Betul. begitu ya. Nah, Iya. sesuai dengan yang kita bahas pada kali ini, Iya. integrasi. Saya bacakan dulu indikatornya ya Bu ya. Silakan. Jadi indikator dari integrasi dan reintegrasi sosial pada kali ini, yang pertama adalah pengertian integrasi sosial. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi cepat lambat integrasi sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, untuk pengertian integrasi sosial, langsung saja dijelaskan oleh Ibu Aster. Baik, selamat sore sahabat edukasi. Jadi kita belajar tentang integrasi sosial. Integrasi sosial bisa diartikan sebagai sebuah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan. Jadi kita ketahui bahwa bangsa kita ini berbeda-beda. Nah, dengan adanya proses penyatuan tadi, diharapkan konflik yang dilandasi oleh keragaman tadi tidak terjadi. Di dalam integrasi sosial itu ada yang mempengaruhi cepat lambatnya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Jadi semakin homogen atau semakin banyak kesamaannya di dalam sebuah kelompok, integrasi sosial lebih cepat dapat diwujudkan. Tapi semakin heterogen, tentu saja masyarakat akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mewujudkan integrasi. Yang kedua adalah ukuran dari kelompok itu sendiri, besar atau kecilnya kelompok. Ketika kelompoknya kecil, tingkat kemajemukannya juga biasanya relatif rendah, itu mempercepat integrasi. Yang terjadi sebaliknya, kalau kelompoknya besar, heterogen sekali atau banyak keragamannya, tentu integrasi itu akan semakin lambat. Faktor yang lain adalah mobilitas geografis dan efektivitas komunikasi. Mobilitas geografis itu berkaitan ketika orang atau anggota yang baru datang itu harus menyesuaikan diri kan dengan identitas yang ada. Nah, itu akan memperlambat proses integrasi. Makanya semakin tinggi mobilitas integrasi geografisnya maksud saya itu semakin sulit. Tapi yang terakhir efektivitas komunikasi. Nah, keragaman-keragaman tadi misalnya Mbak Sinta, di dalam bangsa kita ini banyak sekali suku bangsa dengan beragam budaya. Betul. Nah, efektivitas komunikasi ini bisa terjadi ketika misalnya penggunaan bahasa Indonesia. Jadi semakin efektif komunikasinya dibantu dengan adanya bahasa Indonesia, integrasi sosial di negara kita diharapkan lebih cepat tercapai. Oke. Gitu. Jadi memang perbedaan di negara kita ini bermacam-macam ya, Betul. dari suku bangsa, terus betul. juga dari agama. Betul. Selain itu dari apa? Pekerjaan. Terus Ya, itu- terus juga tidak dipungkiri perbedaan ras seperti misalnya Papua termasuk terpengaruh oleh ras Negroid tapi dia masih bagian dari Indonesia. Selain itu
perbedaan pendidikan juga Betul, bisa. betul, latar belakang ekonomi, budaya itu menjadi faktor yang bisa mempercepat ataupun memperlambat proses integrasi. Integrasi itu ada bentuknya, Mbak Sinta. Jadi bentuknya tuh ada 3. Ada integrasi normatif, ada yang fungsional dan koersif. Kalau normatif biasanya ditunjukkan dengan integrasi yang terjadi karena ada norma-norma yang di dalam masyarakat yang mengajak atau membawa masyarakat itu ke dalam bentuk integrasi. Misalnya salah satunya Pancasila. Contohnya, iya betul. Oh, Keberadaan gitu. Pancasila di negara kita secara tidak langsung menunjukkan adanya integrasi normatif. Nah, selanjutnya integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu ketika integrasinya terbentuk kan ada fungsi-fungsi dari peran yang ada di masyarakat. Dan fungsi tadi saling melengkapi, saling mengisi kekosongan. Sederhananya misalnya ketika kita ke pasar. Di pasar itu banyak sekali ada pedagang, penjual, ada tukang ojek. Nah, setiap bagian tadi punya fungsi. Nah, ketika fungsinya berjalan dengan baik, nah integrasi kesepahaman, penyesuaian unsur yang berbeda tadi baik-baik saja di dalam pasar gitu Betul, kan. karena jelas fungsi dan Jelas perannya fungsinya ya. dan perannya. Yang terakhir ini integrasi koersif. Seringkali koersif ini dikatakan berkaitan dengan kekerasan. Padahal bukan hanya kekerasan, tapi adanya integrasi koersif ini tanding adanya pemimpin yang mampu bersikap tegas, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur individu-individu di dalamnya. Contohnya, Misalnya ada sebuah perusahaan. Nah, tentu saja perusahaan ada pemimpinnya ya. Nah, perusahaan tadi punya pemimpin yang mampu bertindak tegas ketika misalnya ada anak buahnya yang tidak mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Nah, itu mau tidak mau karyawan yang pemalas, yang rajin pun akan tunduk di bawah kepemimpinan perusahaan tadi. baik, berarti memang ada semacam reward and punishment Iya, gitu ya gitu. dalam sebuah kelompok atau perusahaan atau bahkan suku bangsa Iya. begitu ya. Jadi integrasi koersif itu titik poinnya di keberadaan pemimpin. Keberadaan pemimpin. Baik, itu dia. Tapi tidak hanya punishment ya yang dilakukan ya, Iya. tapi reward juga Iya, ketika mereka melakukan hal yang baik dikasih juga ya. Betul. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju. Nah, setelah kalian pelajari dan membaca modul yang sudah Pak Guru bagikan, Anda kembali mengerjakan 3 soal yang Pak Guru sudah sediakan di dalam Google Classroom tersebut. Ya, sehingga Anda kerjakan langsung di dalamnya dan di-share kembali sehingga Pak Guru bisa mengambil nilai. Dan jangan lupa belajar terus, kunjungi HP karena akan ada pembelajaran 2 atau 3 kali lagi ya, untuk Pak Guru mengambil kalau wabah ini berkepanjangan dan tidak akan terjadi ujian sekolah, maka Pak Guru akan memberikan ujian lewat online ya, sehingga teman-teman kalian yang belum bergabung, Anda bisa mengajak mereka untuk join pada Google Classroom. Terima kasih, salam di rumah aja, jangan kemana-mana dan tetap belajar.